Shalom, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Adalah sebuah kebahagiaan bahwa kita bisa bertemu dan membagi berkat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berarti orang yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, merenungkannya, bahkan berbuah lebat. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan mendengarkan begitu hebat firman Tuhan tentang hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa justru di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah masa-masa yang begitu menekan. Kita akan membaca Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan didapatinya lah sekalian. Mereka di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli campi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudaraku, di ayat yang ke-19 dikatakan ini yang luar biasa. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka kepada raja. Ketika raja bercakap-cakap dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, raja menemukan bahwa di hadapannya ada orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, akal budi, pengertian, dan penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Saudaraku, raja belum pernah bertemu dengan orang yang demikian. Dia begitu kagum, dia begitu terkesan dengan pertemuan hari itu, sehingga raja pun mempekerjakan mereka, meluluskan semua apa yang ada harapan dari mereka, saudara. Harapan mereka untuk bisa bekerja dengan raja, bahkan bisa bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain ada di istana. Dijawab raja, diluluskan, saudara. Saya renungkan ayat ini, saya mendapatkan banyak berkat. Karena begini, raja itu adalah orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang pintar. Banyak orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan dia. Dan orang-orang yang bekerja dengan raja, apalagi ini raja besar, Raja Nebukadnezar, pasti orang-orang yang cerdas juga, orang yang pandai, orang yang luar biasa, bahkan punya keahlian-keahlian khusus. Karena tanpa keahlian yang khusus, tanpa kelebihan-kelebihan, gak mungkin bisa bekerja di istana, apalagi bekerja dengan raja. Saudaraku yang kekasih, saudara, tahukah saudara bahwa yang bekerja dengan Raja Nebukadnezar waktu itu sudah ada banyak sekali orang-orang bijaksana, berilmu, pandai, orang-orang cerdas yang bekerja bersama-sama dengan dia. Bahkan ada bersama-sama dengan dia setiap saat. Tetapi ini yang luar biasa. Ketika Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria dibawa menghadap raja, dan raja bercakap-cakap dengan mereka, artinya raja ingin tahu apa isi ilmunya, apa isi dari orang ini, apa yang kelebihannya, apa yang membuat mereka bisa bekerja dengan raja. Di situ raja mendapatkan hal yang luar biasa, saudara. Ternyata semua pertanyaan raja, mereka bisa menjawabnya satu persatu. Bahkan jawabannya itu luar biasa. Tidak pernah raja bertemu dengan orang yang demikian. Orang yang begitu hebat, begitu cerdas, semua pertanyaan bisa dijawab. Bahkan apa yang ada di hati raja pun mereka tahu. Saudaraku yang kekasih, singkat cerita, saya pikir itu tidak lama pembicaraannya. Hanya beberapa saat, mungkin paling lama itu 1 jam, karena ada 4 orang yang bicara, saudara. Saudaraku yang kekasih, raja langsung memutuskan bahwa keempat-empatnya, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, lulus tesnya.
lulus interviewnya, sekarang kerja di istana. Saudaraku yang kekasih, berarti Daniel mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Daniel mendapatkan anugerah. Daniel dan teman-temannya bisa bekerja. Bahkan raja langsung menempatkan mereka ada di istana, saudaraku. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria bukan orang dari kerajaan Babel. Mereka adalah orang-orang Yehuda buangan dari Yerusalem. Itu artinya dalam tekanan yang berat, dalam penderitaan yang berat, karena bangsanya ada di bawah kerajaan Babel, tetapi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria bisa tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Mereka tidak menyesali keadaan mereka. Mereka tidak merasakan penderitaan. Mereka tidak merasakan tekanan. Karena mereka selalu hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam ucapan syukur. Hidup di dalam berkat Tuhan. Bahkan hidup di dalam doa. Orang yang hidup di dalam doa adalah orang yang bisa bersyukur. Bisa mendengarkan suara Tuhan. Bisa mendengarkan firman Tuhan. Bahkan bisa berdoa. Mereka memakai mulutnya untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan untuk bersungut-sungut, saudara. Banyak orang dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit tidak bisa bersyukur, tidak bisa dengan mudah berdoa, tidak bisa dengan mudah memanggil nama Tuhan, karena begitu sakit, begitu berat penderitaannya, begitu tekanan yang ada, membuat mereka tidak bisa mengucapkan kalimat doa. Saudaraku, ini yang berbeda. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ada di negeri orang, bukan di negerinya. Dalam keadaan pembuangan, dibuang, saudara. Tetapi justru di tekanan yang berat, penderitaan yang berat, sakit penyakit tidak membuat mereka jauh dari Tuhan. Justru membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan sebelumnya dikatakan Daniel dan teman-temannya berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan yang ada di meja raja, di istana. Mereka memilih untuk makan sayur dan minum air selama 10 hari. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka menyelesaikan doa selama 10 hari. Mereka memanggil nama Tuhan. Mereka mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan raja. Dan ini hasilnya. Ketika mereka bertemu dengan Raja Nebukadnezar, raja yang besar itu, mereka dengan mantap, dengan tenang, dengan begitu sukacita menjawab semua pertanyaan raja. Hasilnya, raja pun memberikan referensi, meluluskan, bahkan mempersilahkan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria untuk bekerja bersama-sama dengan dia di istana sebagai salah satu dari orang-orang bijaksana yang ada di sana, saudara. Adalah sebuah anugerah. Doa Daniel dijawab. Doa selama 10 hari dijawab Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan lebih. Hari itu juga dijawab, saudara. Biasanya kalau interview, masih ada interview kedua, ketiga, keempat. Tapi hari itu langsung ditempatkan bekerja di istana. Artinya Tuhan langsung menjawabnya. Hari itu Daniel dan teman-temannya berubah dari orang buangan, statusnya orang buangan, sekarang menjadi orang yang diangkat raja, ada di istana, menjadi orang yang dipercaya, bahkan orang yang ada bersama-sama dengan raja. Saudaraku yang kekasih, dari orang buangan sekarang ada di tempat yang luar biasa. Tuhan ingin kita juga mendapatkan berkat yang luar biasa. Mungkin sekarang kita dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang berat, dalam keadaan sakit penyakit. Tapi kalau kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memanggil nama Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan, suatu hari, suatu saat Tuhan akan menolong kita. Kapan saatnya? Saat ini Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tuhan akan menjawabnya. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Daniel diberikan yang terbaik, saudara, karena dia berdoa, karena dia takut akan Tuhan, karena dia memanggil nama Tuhan. Bahkan di Daniel pasal 1 ayat yang ke-20, di sini dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang bijaksana, semua ahli jampi yang ada di seluruh kerajaannya. Saudaraku, 10 kali lebih cerdas. Bagaimana raja tidak menerimanya? Karena di hadapannya ada orang-orang yang 10 kali lebih hebat, lebih berhikmat, lebih pandai. Saudaraku, kelebihan
Itulah yang membuat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ada di istana. Saudaraku, Tuhan akan berikan kita berkat, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang banyak, sehingga kita bisa dihargai, bisa diangkat, bisa dipercaya, bahkan bisa menerima berkat Tuhan. Hari ini hari berkat Tuhan itu, hari ini hari mujizat Tuhan, hari ini hari damai sejahtera. Tuhan berikan anugerahnya buat anak-anaknya yang tetap dekat, tetap mengucap syukur, tetap ada di dalam hadiratnya. Haleluya.